Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiviana Sari. Saya akan memaparkan materi dari mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, elemen atribut produk. Apa yang dimaksud dengan atribut produk? Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2014, halaman 543 menjelaskan atribut produk merupakan unsur yang menjadi pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian. Atribut produk ini mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembelian terhadap produk. Atribut produk terdiri dari 1. Merek, 2. Kemasan, 3. Label. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pemakaian merek berfungsi sebagai 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. 2. Alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. 3. Jaminan atas mutu barangnya. 4. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Pendaftaran merek berfungsi sebagai 1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. 3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Bagaimana jika merek tidak didaftarkan? 1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. 4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. 5. Tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang milik umum. Berapa lama perlindungan hukum merek terdaftar? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Apa yang dimaksud dengan kemasan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
versi daring, pengertian dari kemasan adalah bungkus pelindung barang dagangan atau niaga. Pengemasan suatu produk dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya. Tidak hanya itu, produsen juga menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Kemasan produk dapat berbentuk beragam, seperti botol, kotak, kantong, blister, dan banyak lagi, tergantung pada jenis produk yang dikemas dan strategi pemasaran perusahaan. Kemasan yang baik tidak hanya melindungi produk, tetapi juga berkontribusi pada citra, merek, dan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Fungsi kemasan. Fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pelindung produk. Satu di antara fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. 2. Memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. 3. Kombinasi dari keduanya. Marketing dan logistik di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengomunikasikannya. Apa yang dimaksud dengan label? Apa itu label produk? Label produk adalah salah satu bagian dari produk yang di dalamnya berisi keterangan, baik itu gambar ataupun kata-kata yang berguna sebagai informasi produk dan penjualan produk. Pengertian label menurut beberapa ahli. Menurut Swasta, tahun 1984, halaman 141, label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa gambaran atau kata-kata keterangan tentang suatu produk. Bisa dikatakan label adalah bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang. Menurut Ciptono, tahun 1997, pada halaman 107, label adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasanya merupakan bagian dari kemasan atau merupakan etiket atau tanda pengenal yang disematkan pada produk. Menurut Kotler, pada tahun 2000, halaman 477, label adalah tampilan sederhana pada suatu produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label biasa hanya mencantumkan merek atau informasi. Menurut
Marinus tahun 2002 pada halaman 192, label adalah suatu bagian dari sebuah produk yang memuat informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Penggunaan label pada suatu produk juga berfungsi untuk membantu pengklasifikasian kepemilikan dalam suatu perdagangan. Hal ini juga menjadi alasan sebaiknya seorang produsen tidak melupakan pelabelan pada setiap produk yang dibuatnya. Fungsi label produk. Label tidak hanya berfungsi sebagai informasi penting pada setiap produk, tapi label juga berfungsi sebagai branding dan iklan suatu produk. Menurut Kotler, pada tahun 2000, halaman 478, fungsi label seperti berikut ini, yaitu 1. Label akan mengidentifikasi brand atau produk. 2. Label akan menentukan kelas pada suatu produk. 3. Label juga dapat mempromosikan produk melalui aneka gambar yang menarik. 4. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, seperti produsen, tempat produksinya, isi dari produk tersebut, cara menggunakannya, dan lain sebagainya. Tujuan pemberian label pada suatu produk antara lain: 1. Memberikan informasi tentang isi produk tanpa harus membuka kemasannya. 2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen, misalnya tentang bahan-bahan dari produk tersebut. 3. Memberi petunjuk yang tepat kepada konsumen sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari produk tersebut secara maksimal. 4. Sarana periklanan bagi produsen. 5. Memberi rasa aman bagi konsumen. Ketentuan dan peraturan label produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label produk setidaknya mencatat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Berikut ini beberapa informasi yang harus masuk ke dalam label produk pangan, yaitu 1. Nama produk. 2. Keterangan bahan yang digunakan. 3. Komposisi dan nilai gizi. 4. Berat bersih. 5. Nama dan alamat pabrik. 6. Tanggal kadaluarsa. 7. Nomor pendaftaran produk pangan. 8. Kode produksi. 9. Penyajian dan penyimpanan pangan. Nama produk. Setiap produk pangan harus terdapat nama produk. Nama produk akan memberikan keterangan tentang identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah ada dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), penggunaan nama produk bersifat wajib ya. Keterangan bahan yang digunakan. Keterangan bahan yang digunakan diurutkan dari yang paling banyak digunakan, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan atau pengawet yang digunakan pada produk juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan yang ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi. Komposisi dan nilai gizi.
Label produk ini menunjukkan secara umum informasi gizi yang terkandung di dalam produk makanan atau minuman seperti kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin, dan mineral. Berat bersih. Berat bersih atau neto menerangkan berat bersih produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Penulisan berat bersih atau isi bersih bisa ditulis dengan 1. Jika produk berbentuk padat ditulis dengan menggunakan satuan kilogram, simbolnya kg, gram, simbolnya gr, dan miligram, simbolnya mg. 2. Bila produk berbentuk cair, maka dicetak dengan menggunakan satuan liter, simbolnya L, atau mililiter, simbolnya ml. 3. Bila produk berbentuk semi padat, maka ditulis dengan menggunakan satuan miligram bersimbol mg, gram bersimbol g, kilogram bersimbol kg, mililiter bersimbol ml, liter bersimbol L. Nama dan alamat pabrik. Label produk juga harus berisi keterangan nama dan alamat pihak-pihak yang memproduksi atau memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Tanggal kadaluarsa. Keterangan kadaluarsa adalah batas akhir suatu produk pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Nomor pendaftaran produk pangan. Untuk nomor pendaftaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu MD yang menyatakan produk yang diproduksi di dalam negeri dan ML sebagai produk yang diproduksi di luar negeri dan masuk ke Indonesia. Kode produksi. Kode produksi adalah kode yang dapat mengidentifikasi batch suatu produksi produk makanan. Kode produksi ini disertai dengan atau tanggal, bulan, dan tahun produk tersebut diolah. Penyajian dan penyimpanan pangan. Keterangan tentang petunjuk penggunaan dan/atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada produk makanan olahan yang memerlukan penyimpanan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan produk dibuka juga harus dicantumkan pada kemasan bila produk tersebut tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Aspek penting cara membuat label. Berikut beberapa hal penting mengenai pembuatan label produk agar kamu bisa menikmati hasil maksimal dalam penjualan produk milikmu. 1. Pilih software yang tepat. 2. Mempertimbangkan pemilihan warna. 3. Nama produk dan perusahaan. 4. Bahan pembuat label. Pilihlah software yang tepat. Langkah pertama, cara membuat label produk yang efektif adalah memutuskan software yang akan kamu gunakan untuk mendesain. Ada begitu banyak pilihan software grafis yang bagus, di antaranya Adobe InDesign, Packplus, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Sora Design Pro, Microsoft Publisher, dan lain sebagainya.
Disarankan untuk menggunakan aplikasi yang paling nyaman digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Mempertimbangkan pilihan warna. Warna pada label produk yang akan kamu miliki merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, satu hal ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi target audiens untuk membeli produkmu. Selain mempertimbangkan pemilihan warna pada label produk, perhatikan juga warna di kemasan produk. Jika kamu kesulitan menentukan paduan warna tersebut, terdapat situs online yang dapat membantumu dalam menemukan warna label yang cocok. Apa yang dimaksud dengan ide kreatif? Ide kreatif adalah suatu gagasan ide atau pemikiran yang dimiliki individu untuk menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ide tersebut bisa muncul kapan saja dan di mana saja, bahkan ketika kamu sedang buang air besar pun bisa memunculkan kreativitas. 5 cara mengatasi ide kreatif selalu muncul dadakan. Langsung catat jika ide kreatif muncul. Pikiran kreatif yang muncul mendadak kadang agak merepotkan, karena ide tersebut selalu menghilang duluan sebelum kita tulis. Maka dari itu, jika pikiran kreatif muncul, langsung catat dimanapun, entah itu di buku atau di gadget. Karena jika hanya mengingatnya, ide tersebut akan langsung menghilang. Jadi, sebaiknya langsung catat saja. Jangan ditunda. Langkah selanjutnya adalah jangan ditunda jika pikiran kreatif tiba-tiba muncul. Terkadang kita terlalu malas menulis ide-ide yang terlintas karena hanya membuang-buang waktu saja. Padahal, menulis kreativitas ide dapat menjadi sesuatu yang produktif loh. Otak tidak dapat menyimpan semua ide atau pikiran terlalu lama karena memori lama-lama akan hilang. Bisa saja 5 menit kemudian ide tersebut bisa hilang. Tahan keinginan mengatur ide. Maksudnya adalah ketika pikiran kreatif tersebut datang, kamu ingin langsung mengembangkannya. Sebenarnya tidak ada yang melarang juga sih, namun sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Pastikan semua ide terkumpul dan dikelola dengan baik. Kalau kamu langsung mengelolanya, kemungkinan ide lainnya akan hilang karena kamu terlalu fokus dengan ide tersebut. Melakukan review. Jika semua ide sudah dituliskan, cobalah review ide tersebut selama 2-3 kali dalam seminggu. Bisa saja dari ide tersebut bisa muncul bisnis atau mahakarya baru. Dari sini kamu bisa menyaring ide yang tidak terlalu penting dan mengembangkan ide-ide yang sekiranya berguna di masa depan. Kesimpulan, membuat label produk yang baik tidak hanya mampu mempercantik tampilan dan membuat tampilan produk semakin meyakinkan, tapi bisa juga memperlancar operasional bisnis kamu saat ini loh.
Nama produk dan perusahaan akan menjadi petunjuk customer untuk mengenali produk milikmu. Usahakan untuk selalu konsisten pada label produkmu agar tak membuat konsumen kebingungan saat kamu berganti label produk. Bahan pembuatan label: sangat disarankan untuk kamu memilih bahan label produk yang umum digunakan, misalnya label berwarna putih, krem, atau foil, emas yang maupun perak. Dengan begitu, desain label produkmu akan lebih menonjol dan konsumen pun akan lebih mudah mengenali produkmu. Nama produk dan perusahaan. Cara membuat label produk sebenarnya gampang-gampang sulit. Selain dua faktor di atas, ada hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu nama produk serta perusahaan. Kedua aspek ini tak boleh ketinggalan saat kamu mendesain atau membuat label produk. Dengan membuat label produk yang baik, nantinya produk milikmu bisa bersaing dengan kompetitor lain dan bisa mendatangkan omset penjualan yang besar setiap bulannya. Kamu juga bisa belajar dari label produk yang dibuat oleh kompetitor untuk bisa memberikan inspirasi pada bisnis milikmu. Contoh label produk berupa kemasan produk itu sendiri. Di sini ada contoh label produk yang sudah menjadi satu sebagai kemasan juga. Contohnya adalah Choco Banana Chip. Di sini tampak depan dan belakang. Di bagian depan ada tulisan yang sangat menarik beserta simbol keripik pisang yang dibaluri oleh coklat, dan di bagian belakang ada tulisan juga Choco Banana Chip, lalu di bawahnya ada komposisi yang berisikan bahan-bahan yang telah dibuat untuk Choco Banana Chip ini. Di bawahnya ada keterangan perusahaan yang memproduksi produk ini. Lalu di bawahnya lagi ada keterangan tanggal kadaluarsa juga tanggal pembuatannya. Berikut tampak depan dan tampak belakang label kemasan produk. Sangat menarik bukan? Tema sudah sesuai dan mencerminkan bahwa produk tersebut terbuat dari coklat. Perpaduan warna coklat dan putih dapat serasi dan dipadu-padankan dengan tulisan yang berwarna coklat dan kuning. Coklat menandakan bahwa bahannya terbuat dari coklat, dan banana tulisannya berwarna kuning yang menandakan pisang itu berwarna kuning. Berikut adalah contoh label produk berupa etiket label yang ditempelkan pada kemasan produk. Contohnya adalah Flavorful Cookies. Di bagian kanan terdapat komposisi bahan-bahan yang digunakan yang diproduksi untuk memproduksi kue tersebut. Lalu di bagian tengahnya ada tulisan produk tersebut beserta simbol yang menarik.
Lalu di sebelah kanannya terdapat eh, nama perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Juga ada barcode nomor produk tersebut telah didaftarkan oleh BPOM. Lalu selanjutnya adalah label produk yang telah tertempel pada kemasan. Dikarenakan produknya mudah berubah warna, berubah rasa, dan berubah tekstur, maka kemasannya adalah toples yang mudah dibuka dan ditutup pada saat mengambil produk tersebut. Terima kasih, sekian pemaparan materi proyek kreatif kewirausahaan elemen atribut produk. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.